Selamat pagi, Opa Oma. Perkenalkan, saya perawat Santika yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Opa Jakwan dan Oma Kanola? Yesus. Benar. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang kesehatan Opa Oma, nggih. Dijawab dengan santai mawon, jangan takut, nggih. Santai. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi kebiasaan Opa Oma dalam kesehatan untuk sehari-hari? Memiliki kebiasaan untuk pola makan makanan yang sehat serta cukup berolahraga ringan dan mengelola stres supaya tidak gampang sakit. Maka kesejahteraan hidup dalam jangka panjang dan dapat tercipta. Sama, opanya? Sama. Pertanyaan kedua, bagaimana Opa dan Oma merawat diri sendiri dalam hal makan, minum, istirahat, dan aktivitas fisik? Dengan makan makanan yang sehat, seimbang dan bergizi seperti buah-buahan, sayur, dan protein, sambil membatasi makanan yang tinggi garam dan gula. Omanya nih. Pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat kemandirian Opa dan Oma dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari? Biasanya saya memasak sendiri walaupun sederhana, dan saya masih melakukan aktivitas ringan dengan baik tanpa bantuan anak dan cucu. Apakah Oma suka dengan masakannya Oma? Suka. Pertanyaan keempat nih, apakah ada hambatan atau tantangan dalam merawat diri sendiri yang Anda alami? Saya mengalami beberapa hambatan dalam merawat diri sendiri. Salah satu tantangan terbesarnya adalah keterbatasan fisik, seperti sulit bergerak atau mudah lelah saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan makan. Itu Oma bisa membantu Opanya nih untuk dipijetin supaya tidak cepat lelah. Pertanyaan kelima, bagaimana Opa Oma menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatan atau perubahan dalam kesehatan Opa Oma? Saya berinteraksi dengan orang lain yaitu dengan cara yang informatif dan mendukung. Jika ingin berinteraksi secara tipis, maka dapat berkomunikasi, mendengarkan dengan baik, dan membangun hubungan positif. Opanya nih. Pertanyaan keenam, apa yang Opa Oma butuhkan dari perawat untuk membantu Opa Oma merawat diri sendiri? Sebagai lansia, saya membutuhkan perawat untuk memahami tantangan fisik dan emosional yang saya hadapi, kemudian bersedia memberikan dukungan dengan sabar. Jadi pertanyaan ke-7, bagaimana lingkungan tempat tinggal Opa Oma mempengaruhi kemampuan Opa Oma dalam merawat diri? Lingkungan tempat tinggal saya mempengaruhi perawatan diri saya. Lingkungan yang bersih dan nyaman mendorong saya untuk merawat diri dengan baik. Sementara lingkungan yang kurang mendukung bisa membuat perawatan diri lebih sulit. Akses ke fasilitas kesehatan, tempat olahraga, serta kualitas udara dan air juga terpengaruh. Ini pertanyaan ke-8, G. Apa peran keluarga Opa Oma dalam mendukung Opa Oma dalam merawat diri? Keluarga saya mendukung perawatan diri saya dengan memberikan dorongan dan motivasi, dukungan emosional, serta bantuan praktis seperti menyiapkan makanan sehat dan mendampingi dokter, sehingga saya bisa menjaga kebiasaan sehat dan merasa terdukung. Ini pertanyaan ke-9, bagaimana Opa Oma berkomunikasi dengan perawat dan anggota tim kesehatan? Kalau saya lagi ke puskesmas, biasanya saya menanyakan detail dengan arahan minum obat dan penanganan pertama agar tidak ada keterlambatan dalam penanganan. Saya berusaha tenang dan selalu menghargai usaha para tenaga kesehatan yang membantu. Ini pertanyaan terakhir, G. Apa yang menjadi harapan Opa Oma terkait perawatan kesehatan dan pemulihan? Harapan terkait perawatan kesehatan dan memulihkan mencukup pemulihan fisik dan mental optimal, meningkatkan kehidupan, kualitas hidup, serta kemampuan untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari.
Baik, terima kasih Nggih Opa Oma sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan bagus. Semoga pernikahan Opa Oma langgeng sampai maut memisahkan Nggih. Amin. Amin ya Allah. Dan nanti jam 10 saya